Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah masih karuniakan kita sampai hari ini kenikmatan yang sangat besar. Mudah-mudahan kenikmatan yang besar itu menjadikan kita pribadi yang semakin bersyukur kepada Allah, menjadi pribadi-pribadi yang mampu mensyukuri nikmat Allah untuk kita gunakan dalam kebaikan-kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melihat perkembangan zaman pada hari ini, perilaku manusia yang bermacam-macam, banyak yang sudah tidak peduli halal dan haram, banyak yang sudah hidup semaunya sendiri. Maka barangkali kita sebagai seorang muslim yang menyadari betul bahwa kehidupan kita ada pertanggungjawabannya ini, alangkah baiknya kita juga mempunyai prinsip-prinsip dalam menjalani kehidupan sehingga tidak hidup semaunya sendiri. Maka pada malam hari ini saya ingin menyampaikan nasihat berharga dari seorang tabi'in mulia, yang mana beliau ini mempunyai prinsip hidup yang sangat luar biasa. Barangkali kalau prinsip hidup ini kita jalankan di kehidupan masa sekarang ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang baik lahir batin kita. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Ma sirru zuhdika ya Imam?" Apa rahasia hidup zuhudmu ini wahai Imam? Karena orang ini melihat Imam Hasan al-Basri hidupnya tertata rapi, ibadahnya bagus, muamalahnya bagus, mencari rizkinya bagus. Maka orang ini pengen tahu apa resepnya sehingga Imam Hasan al-Basri bisa hidup sebaik itu. Maka Imam Hasan al-Basri menjawab, arba'atu asya. Ada 4 perkara rahasia hidup zuhudku ini. Yang pertama, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu betul bahwa rizkiku ini tidak mungkin diambil orang lain, maka hatiku menjadi tentram. Prinsip pertama ini perlu kita ingat-ingat betul, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita yakini bahwa rizki yang ditetapkan oleh Allah itu sudah tepat, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kalau sudah begitu, maka tidak ada urgensinya kita kemudian mengambil harta yang bukan milik kita, alias harta yang haram dari manapun sumbernya. Alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku paham betul rizkiku tidak mungkin diambil orang lain, maka hatiku menjadi tentram. Kalau usaha yang halal-halal saja. Kalau mencari rizki yang halal-halal saja. Kita berusaha semaksimal mungkin, lalu kita mengusahakan upaya yang halal, lalu kemudian tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang kedua kata beliau, alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi wahdi. Aku paham betul bahwa amalanku tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk untuk mengerjakannya sendiri. Orang tua yang soleh bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Anak orang soleh itu juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak boleh saling menggantungkan. Semua orang apabila sudah akil balik, maka dia punya tanggung jawab masing-masing. Tidak bisa mengandalkan orang tua yang soleh. Seorang orang tua tidak bisa mengandalkan anaknya yang soleh. Semua harus berusaha untuk mengamalkan
amal soleh untuk bekal dirinya masing-masing. Alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi wahdi. Aku paham amalanku tidak mungkin dikerjakan orang lain, maka aku sibuk mengerjakannya untuk diriku sendiri. Ayo, apa yang menjadi kewajiban kita? Maksimalkan pengerjaannya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang tertinggal karena kita akan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita kerjakan. Prinsip yang ketiga dari Imam Hasan Al-Basri sehingga hidupnya bisa lurus, bisa zuhud. Yang ketiga adalah alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ala ma'siyah. Aku paham betul bahwa Allah senantiasa melihatku. Allah senantiasa mengawasiku, maka aku malu kalau sampai dilihat oleh Allah dalam keadaan bermaksiat. Hari ini di mana maksiat tersebar luas dengan dalih kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan berbuat, sehingga orang sudah tidak ada sekat untuk kemudian mengerjakan amalan-amalan yang menyelisih syariat. Tapi kalau melihat prinsip dari Imam Hasan Basri, bahwa Allah itu melihat kita, setiap gerak-gerik kita, ucapan perbuatan kita, maka usahakan kita ini mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah. Imam Hasan Al-Basri malu kalau sampai dia bermaksiat dan dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di zaman kita ini ada orang yang maksiat saja masih senyum, maksiat masih bisa tertawa, maksiat masih bisa berbangga. Kenapa? Tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang beriman jangan begitu. Kita sebagai orang beriman jangan begitu. Keyakinan kita adalah Allah alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati. Ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Itulah prinsip kita. Sehingga mari kita usahakan mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir prinsip beliau adalah alimtu annal mauta yang tadhiruni fa'adatu zada liliqa'i rabbi. Aku paham betul bahwa kematian itu selalu menungguku. Maka aku mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Poin yang terakhir ini sangat penting sekali kita perhatikan, ikhwah sekalian, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Bahwa sepanjang apapun hidup kita pasti ada akhirnya. Sekaya apapun kita, ada akhir kehidupan kita. Sepintar apapun kita, ada akhir kehidupan kita. Maka kita harus mempersiapkan bekal yang terbaik. Kematian menunggu kita, bukan kita menunggu kematian. Karena kita sebagai manusia itu sudah sunnatullahnya, sudah menjadi tradisi manusia, bahwa manusia itu takut mati, siapapun itu. Orang soleh, orang tidak soleh, itu kalau sakit ya berobat. Kenapa? Ya karena banyak yang kemudian belum siap dengan yang namanya kematian. Tapi kita sebagai orang yang beriman, harus siap kapanpun dipanggil oleh Allah, usahakan kita senantiasa dalam keadaan yang terbaik. Apapun kondisinya, kita menghadap Allah dalam kondisi yang terbaik. Alimtu annal mauta yang tadhiruni. Aku tahu betul kematian senantiasa menungguku. Fa'adatu zada. Aku mempersiapkan bekal terbaik. Liliqa'i rabbi. Untuk menghadap kepada Tuhanku. Inilah 4 prinsip hidup Imam Hasan Al-Basri. Kalau ini kita renungkan betul-betul, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita, fa insyaallah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang baik, terjaga dari segala macam fitnah dunia, tidak akan tergoda dengan adanya fitnah dunia, dan insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang lurus, ibadahnya pun baik, ibadahnya pun semangat, dan harapan kita nanti pada akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah 4 prinsip Imam Hasan Al-Basri dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.